Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang forecasting atau peramalan ya, atau perkiraan atau prediksi gitu ya, forecasting ya. Kalau kemarin kita membahas asosiasi, yaitu hubungan antar barang atau antar transaksi, antar item transaksi. Kemudian estimasi itu memprediksi waktu juga sama, estimasi memperkirakan juga. Nah ini juga perkiraan atau forecasting ini sebagai peramalan. Nah menjelaskan fungsi forecasting ya tentunya. Fungsi forecasting sendiri termasuk dalam metode supervised learning atau belajar dengan guru. Variabel bilangannya angka, tetapi datanya bedanya dengan forecasting itu datanya adalah runtut waktu. Ya, ada urutan waktu. Ini bisa memprediksi. Nah, contohnya misalkan orang itu biasanya memperkirakan ketika Januari itu akan hujan sehari-hari. Kenapa? Karena dari data-data tahun bertahun, setiap tahun itu ketika Januari itu hujan sehari-hari. Nah, itu kan. Sehingga orang bisa memprediksi. Kemudian kita juga bisa memprediksi. Oh, kalau kemarin hujannya mundurnya Januari belum hujan sehari-hari, ternyata di akhir Januari. Nah ini kemungkinan akan mundur juga di Februari misalkan. Itu bisa diprediksi, tapi runtut waktu atau perkirakan itu. Nah di dalam perusahaan ini bisa kondisi umum, kebutuhan tenaga kerja, tingkat upah, tren ekonomi dan titik balik, proyeksi, kemudian keuangan itu kondisi ekonomi umum, penjualan total rupiah, biaya produksi. Kalau di bagian pemasaran kondisi ekonomi umum, penjualan total rupiah, unit produksi, jumlah ya operasi dan produksi itu kondisi ekonomi umum, kebutuhan tenaga kerja, unit penjualan per produksi dan wilayah pemasaran dan sebagainya ya. Ini forecasting dalam perusahaan. Di dalam pembelian, manajemen puncak dan hukum itu sama ya, itu bisa dilihat. Jadi trennya bagaimana, kendala lingkungan bagaimana, itu bisa digunakan untuk itu, untuk meramal itu, untuk memperkirakan. Nah, sama dengan yang kemarin kita pelajari yaitu estimasi, ini rumusnya juga sama. Yang membedakan itu sebenarnya adalah data saja, datanya runtut waktu sama tidak gitu aja. Nah, digunakan untuk mengukur pengaruh dari variabel prediktor, pemberi pengaruh independen terhadap variabel terpengaruh atau labelnya. Sama ya rumusnya. Nah, ini misalkan data penjualan. Tahun 2011 penjualan 130, 2012 145, 2013 150. Kan itu kan kelihatan trennya naik. Kita akan mencari trennya. Nah, ini naik. Nah, sama variabel terpengaruh Y itu, kemudian konstanta, kemudian gradient garis variabel berpengaruh. Regresi nilai cara 1 sama dengan yang kemarin, jadi X sama Y, kemudian X sama Y dikalikan, kemudian X dikuadratkan ya, dikuadratkan sehingga nilainya seperti itu. Hasilnya kemarin karena tadi ya perlu saya sampaikan, ini munculnya adalah apa? Rumus ya, rumus. Sehingga nanti ketika ada pertanyaan ketika X-nya ya, misalkan X-nya itu diberikan nilainya misalkan ini kan ada X-nya, X itu tahunnya gitu ya, tahun 2011, 2013 kemudian. Nah itu nanti bisa diperkirakan ketika pada tahun ke 6 misalkan atau tahun ke 7. Nah itu kira-kira bagaimana, berapa itu kira-kira. Maka rumusnya nanti adalah Z-nya itu kira-kira berapa, maka Z sama dengan 132 plus 10 kali 7 kalau misalkan tahun ke 7. Kalau tahun ke 9 misalkan, maka rumusnya kira-kira memprediksi kira-kira jumlah penjualannya berapa, maka 132 kali 10 kali 132 plus 10 kali 9 pada tahun ke-9. Nah seperti itu ya rumusnya. Kemudian ini sama juga ya, kemudian ada tugas individu, ini juga sama, kita juga bisa memberikan kalau kita ada soal bisa jadi penyelesaiannya tidak
dengan menggunakan linear regressi sederhana, tetapi bisa juga menggunakan linear regressi berganda, tergantung variabel-variabel yang ada di dalam soal itu. Ini kan kebetulan tahun sama jumlah penjualan. Misalkan ada tahun, ada bulan, ada jumlah penjualan. Misalkan ada tahun, kemudian ada penjualan, ada jumlah sales. Nah, ini kan pengaruh, ya kan? Pada tahun sekian jumlah penjualan sekian dengan jumlah sales sekian. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Itu berarti cara mengerjakannya adalah dengan metode atau dengan linear regresi yang berganda, tidak yang sederhana seperti ini, ya kan? Tahun 2011 jumlah salesnya 5, jumlah penjualannya 130. Tahun 2012 jumlah salesnya 2, tapi penjualannya menurun misalkan itu. Nah, itu bisa diprediksi. Sehingga pada tahun kesekian, misalnya tahun ke-9 itu harus butuh sales berapa dan jumlah penjualannya berapa. Nah, gitu. Itu ya, ini contohnya. Kemudian tugas individu misalkan dibuat seperti ini, silakan Januari, Februari itu bulannya, kemudian jumlah penjualannya sekian. Nah, ini pada bulan ke November, kemudian Desember kira-kira berapa. Nah, jumlah penjualannya itu juga bisa diprediksi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.